Baik, selamat malam rekan-rekan yang telah menyaksikan live Instagram di akun Teologi Dewe ini. Sebentar lagi kita akan memulai ngasik edisi tanggal 18 Juni 2021 bersama Ibu Pendeta Dr. Tabita. Selamat malam Ibu, Selamat malam Rian. apa kabar? Iya, baik. Ibu Sekalipun ceria sekali was-was malam ya, ini. COVID-nya makin merajalela. Iya, saya juga lihat di Jogja tinggi Bu. Kami di sini Iya, sudah mulai betul, di pelan-pelan sudah Jogja hijau. tinggi. Makassar bagaimana Rian? Makassar sudah perlahan-lahan sudah mulai aman, Bu. Kami ke Indonesia Oh, malah Timur tuh sudah mulai rata-rata aman sudah, ya. iya. Makanya aktivitas semua sudah bisa berjalan, peribadahan, pendidikan, rumah sakit kami sudah bisa kunjungan di orang sakit juga di Jumat. Jadi Oh ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Iya, kami sudah bisa. wah di Jogja belum. Malah sekarang takut ibadah yang sudah onsite kembali online. Jadi makin takut juga mau kembali ke sana semester depan. Oh, jangan dulu. Tunggu situasi terlebih dulu. Betul. Baik, Ibu, kita sudah tepat waktu setengah Ya. delapan malam. Selamat malam untuk rekan-rekan yang baru bergabung bersama Teologi DW di malam hari ini. Ngasih kita edisi bulan Juni 2021 ada di bawah tema besar pendidikan Kristiani untuk generasi Z. Saya yakin bagi Bu Tabita juga rekan-rekan yang menyaksikan live ini, ngasih ini, sudah tidak asing lagi dengan generasi Z ataupun pendidikan Kristiani, khususnya bagi mereka yang pernah mengenyam pendidikan atau sedang mengenyam pendidikan di Fakultas Teologi UKDW Yogyakarta. Tagline malam ini adalah God and Gen Z dengan pembicara Ibu Pendeta Tabita Kristiani. Beliau adalah dosen di Fakultas Teologi UKDW dengan klaster studi pendidikan Kristiani dan juga teologi disabilitas. Baik, Bu, kita mulai berbicara generasi Z, Bu. Tadi saya sempat mengirimkan pertanyaan jebakan kepada tim Citra UKDW. Isinya mana di bawah ini yang bukan kriteria dari generasi Z? Jawaban yang benar tentu saja konservatif gitu. Hmm. Tetapi masih ada juga teman-teman yang menjawab kreatif itu bukan generasi Z. Pasti Oh, berteknologi kebalik itu ya. bukan generasi Z. Malah terbalik. Saya tidak tahu apakah salah pencet atau emang disengaja atau emang tidak tahu. Bagaimana Ibu? Siapa sebenarnya generasi Z menurut Ibu? Iya, baik. Jadi generasi Z itu generasi yang lahir antara tahun 1995, ada juga yang bilang 1996 sampai 2010. Jadi mereka ini sekarang mahasiswa bahkan sudah mulai bekerja ya. Kalau lahirnya tahun 95 berarti kan sekarang umurnya 26 tahun. Jadi sudah bekerja, sudah selesai S1 dan sudah bekerja. Dan yang paling muda itu masih SD. Nah, itu satu generasi yang disebut sebagai generasi Z. Nah, tapi begini Bu, terkadang saya beberapa kali juga mendengar tidak hanya di teman-teman teologi tapi juga teman-teman di luar di gereja ataupun di masyarakat yang mengatakan generasi Z itu generasi milenial ya. Kaum milenial itu generasi Z ya. Itu seperti apa Ibu penjelasannya? Itu Apakah keliru sama atau ya. berbeda? Ya, keliru, keliru. Karena yang disebut generasi milenial itu generasi Y. Jadi sedikit lebih tua, generasi sebelum Z, itu lahirnya tahun 1982 sampai 1994.
Jadi lebih tua dan yang paling tua itu umurnya sudah 39 tahun. Jadi kalau generasi Z jangan mau disebut milenial. Milenial itu tua, lebih tua ya. Jadi umurnya bisa sampai 39 tahun sekarang ini. Jadi Oh, generasi berarti Y ya, itu yang lebih tua disebut milenial, sedangkan Z itu bukan milenial, Z ya Z. Kekeliruan itu sering terjadi ya di dalam di tengah masyarakat. Kadang media juga ada yang keliru. mereka media menyamakan Bu ya antara Z dan milenial itu. Iya, Z disebut milenial, salah. Y yang disebut milenial. Ketuaan berarti kalau disebut Iya, Z-nya disebut tua. milenial. Dan memang disebut milenial tua. Oke, baik Bu. Berarti generasi Z adalah generasi yang 95 sampai 2010. Iya. Nah, kemudian lagi Bu, untuk kita brainstorming di awal, tadi saya sudah mengatakan bahwa tema besar kita berkaitan dengan pendidikan Kristiani untuk generasi Z. Kalau tadi generasi Z sudah kita pahami bahwa dia 95 sampai 2010, dan kemudian sekarang PK atau pendidikan Kristiani sebenarnya itu apa, Bu? Apakah PK itu dia mirip atau sama dengan PAK, pendidikan agama Kristen, atau berbeda? Saya ingat sekali, Bu, dulu waktu S1 kami ada dapat mata kuliah PAK di semester 1, tapi ada mata kuliah PK di semester 3. Itu bagaimana, Ibu, menurut Ibu? Nah, itu dia yang apa namanya sering orang bingung karena di Indonesia itu yang namanya PAK atau PAK, Pendidikan Agama Kristen, itu sudah menjadi trademark di seluruh Indonesia sebagai nama mata pelajaran atau mata kuliah untuk semua jurusan, semua jenjang dan semua jurusan SD, SMP, SMA, S1 itu semua ada pendidikan agama. Nah, untuk yang Kristen, pendidikan agama Kristen. Sedangkan pendidikan Kristiani itu bukan pendidikan mata pelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah, tetapi pendidikan Kristiani itu lebih luas. Jadi PAK di sekolah itu bagian dari pendidikan Kristiani. Karena pendidikan Kristiani terjadi di gereja, di keluarga, di masyarakat, dan juga di sekolah. Jadi PAK bagian dari PK seperti itu. Hmm. Memang kesalahan atau kebingungan itu terjadi karena dalam buku yang legendaris itu ya, yang judulnya Pendidikan Agama Kristen dari Homrik Hausen, itu memakai istilah pendidikan agama Kristen untuk menerjemahkan Christian education. Tapi yang dimaksud itu sebenarnya lebih banyak di gereja. Jadi dalam buku itu hanya satu bab tentang sekolah, yang lainnya itu gereja. Nah, tapi karena kebingungan dan campur aduknya dengan mata pelajaran pendidikan agama Kristen, lalu orang mengira itu sama. Jadi seperti saya ditanya, Ibu dosen apa atau bidangnya apa? Lalu saya menyebut misalnya pendidikan agama Kristen, pasti akan ditanya oleh orang, jenjang apa gitu ya. Karena dipikir guru SD, SMP, SMA atau dosen di perguruan tinggi untuk mata pelajaran atau mata kuliah pendidikan agama, yaitu pendidikan agama Kristen. Jadi kerancuan istilah di Indonesia terjadinya seperti itu. Tidak seperti di Amerika itu lain lagi ceritanya gitu ya. Tapi di Indonesia kebingungannya tercampur dengan mata pelajaran. Oke, berarti pendidikan Kristiani dia klasternya lebih luas bisa dikatakan begitu Bu ya. Dia Betul, eh, karena tidak hanya di mencakup sekolah. semuanya. Tidak hanya di sekolah, berarti di gereja juga bisa. Ya. Dan kemudian pendidikan Kristiani untuk generasi Z, Ibu. Kita mulai menjurus pada tema ini. Ya, Generasi Z ya, dan pendidikan Kristiani. ya. Jadi Dua hal yang dengan menarik.
Ya, dengan menggunakan istilah pendidikan Kristiani, bayangan kita tidak hanya di sekolah ya. Sekolah termasuk, tapi juga di gereja, dalam masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari, di keluarga, dan sebagainya. Nah, bagaimana itu dengan generasi Z? Kita mesti melihat generasi Z itu dari ciri-cirinya dulu. Tapi karena teori generasi itu berasal dari Barat, yang kita pakai itu banyak dibahas itu dari Amerika, maka belum tentu itu yang menjadi ciri di Indonesia. Maka teori-teori dari Barat itu harus diuji. Cocok tidak ya di Indonesia? Mungkin ada yang cocok, mungkin tidak. Jadi kita harus mengadakan penelitian sendiri. Nah, saya menggunakan buku ini ya, kalau teman-teman ada yang tertarik, bukunya adalah Mid Generation Z dari James Emery White. Nah, dia mengatakan ada 5 ciri dari generasi Z. Yang pertama adalah recession mark, ditandai dengan resesi. Itu karena di Amerika memang generasi Z lahir pada masa resesi, resesi ekonomi. Mungkin waktu lahir kalau generasi Z yang tua belum ya. Mereka masih oke gitu ya, tapi generasi Z di tengah-tengah dan akhir-akhir itu mengalami krisis apa namanya? Krisis ekonomi di Amerika sehingga mereka mengalami kesulitan secara ekonomi. Nah, karena itu generasi Z melihat, wah, kalau hidup ini banyak kemungkinan resesi karena macam-macam gitu ya. Bisa karena terorisme, bisa karena memang perekonomiannya sedang tidak bagus, dan macam-macam penyebabnya. Maka mereka merasa, wah, saya harus siap dengan perubahan yang mendadak, saya harus kreatif kalau terjadi resesi ekonomi. Jadi generasi Z itu disebut generasi yang siap dengan resesi. Karena itu mereka menjadi kreatif. Kreatif mencari peluang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Jadi mereka kreatif. Maka kalau tadi ada yang mengatakan generasi Z tidak kreatif, salah. Generasi Z itu generasi yang sangat kreatif. Nah, bagaimana di Indonesia? Apakah juga recession mark? Ya, Indonesia kan juga mengalami apa ya, pasang surut tentang ekonomi. Kadang membaik, kadang memburuk dan sebagainya. Dengan COVID-19 ini juga perekonomian Indonesia juga menurun gitu ya. Nah, itu juga bisa mendorong generasi Z untuk mencari peluang secara kreatif untuk mencari peluang bisnis misalnya gitu ya, supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk mencari nafkah dan sebagainya. Jadi kalau memang itu dilakukan juga di Indonesia, saya kira banyak ya generasi Z di Indonesia yang sukses di usia yang sangat muda. Jadi mungkin saja itu ciri yang juga terjadi di Indonesia. Ciri yang kedua, Wi-Fi enabled. Nah, ini yang melek teknologi komunikasi, teknologi digital, dan dunia generasi Z itu dunia digital, maka mereka disebut digital natives. Lahir sudah digital. Tidak seperti saya ya, yang penyesuaian digital imigran, dan saya selalu gaptek dan bingung gitu ya, selalu tanya-tanya kepada mahasiswa terutama. Nah, itu ciri yang kedua. Saya kira Indonesia juga mengalami yang sama. Yang ketiga itu multirasial. Jadi karena imigrasi kemana-mana gitu ya, lalu orang menikah tidak lagi melihat suku, etnis dan sebagainya, menjadi multirasial. Saya kira Indonesia sudah lama gitu ya, menikah beda suku, beda etnis itu di Indonesia sudah lama. Jadi menurut saya ini juga ciri yang tidak asing bagi Indonesia. Yang keempat, sexually fluid. Jadi tentang seksualitas, tentang gender, itu juga fleksibel atau apa ya, lebih cair begitu dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini yang selalu membuat khawatir
generasi-generasi sebelumnya, orang tua melihat generasi Z, waduh, kalau mereka cair dengan seksualitas bagaimana ya kalau kemudian tentang LGBT dan sebagainya itu mengkhawatirkan bagi orang tua. Saya sendiri baru saja melakukan penelitian, ya memang ada kekecewaan juga karena anak SMP SMA yang saya teliti ada 222 kuesioner yang terisi di Jogja ya, hanya di Jogja. Ternyata masih banyak yang mengatakan LGBT itu dosa. Tapi ketika ditanya, apakah kalau ada LGBT kamu akan menolak menolak mereka masuk ke gereja atau kamu menolak untuk bergaul? Mereka tidak yakin, mereka bingung, mereka goyah. Lalu kalau ditanya, apakah LGBT itu menular? Mereka mengatakan tidak menular. Nah, itu berita baik gitu ya. Oh, benar nih. Mereka tidak tidak keliru, tidak salah ya, tapi menyebut dosa, wah itu terlalu gegabah dan sewenang-wenang menurut beberapa orang karena memang itu yang diajarkan di sekolah. Jadi ya, ini di Indonesia barangkali tidak persis sama. Dan yang kelima adalah post-Christian. Jadi tidak lagi mau terikat dengan gereja, mereka ingin bebas dan bahkan kadang-kadang mengatakan agnostik, kadang-kadang mengatakan the nons gitu ya. Saya pokoknya tidak terafiliasi apapun soal agama. Nah, apakah di Indonesia juga ada yang seperti itu? Beberapa iya. Sekalipun gereja masih dikunjungi oleh anak-anak muda, mereka senang sekali dan COVID membuat mereka terpisah, tapi begitu ada kesempatan onsite, mereka langsung bergabung lagi atau mungkin di luar gereja mereka juga berjumpa. Jadi itu 5 ciri dari generasi Z menurut White. Ya, saya kira ada yang sama di Indonesia, tapi barangkali ada juga yang tidak persis sama. Itu yang harus diteliti di tempat masing-masing. Bahkan kalau saya meneliti di Jogja, mungkin hasilnya berbeda dari meneliti di Jakarta misalnya tentang sexually fluid itu barangkali berbeda gitu. Itu Rian ciri-cirinya demikian. Nah, Ya, setelah tahu ciri-cirinya lah lalu pendidikan Kristianinya bagaimana gitu ya. Kan kita harus menyesuaikan dengan ciri-ciri itu, tapi juga tidak hanya mengikuti, tapi apa ya, pendidikan Kristiani kan ada sifat mengarahkan juga, tetapi harus beranjak dari siapa peserta didik itu. Jadi kalau itu generasi Z, ya kita harus mengenali generasi Z dan juga menghargai generasi Z sebagai generasi Z. Dan bukan berupaya mengubah generasi Z menjadi boomer misalnya. Begitu. Jadi pendidikan Kristianinya memang harus berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. Kita tidak bisa mengatakan dulu waktu saya remaja, lah remaja saya kan remaja jadul. Tidak seperti sekarang, remaja saya dulu kan belum digital gitu ya, berbeda sekali dengan sekarang, tidak bisa disamakan begitu saja. Itu dulu, Rian. iya. Saya tertarik Bu tadi dari 5 kriteria yang Ibu sampaikan menurut White itu, 5 kriteria tentang generasi Z. Saya tertarik untuk membahas yang kelima Bu, post-Christian. Yang tadi Ibu sebutkan ada yang mengatakan dirinya agnostik, ada yang mengatakan dirinya I am the knowns. Saya melihat ini dalam satu gejala spiritualitas Bu, spiritualitas generasi Z yang kalau tadi secara garis besar yang saya tangkap adalah generasi ini punya ciri dia kreatif, dia ingin bebas, dan dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Karena tuntutan tadi itu ada tuntutan zaman yang dia harus penuhi. Dan kalau berbicara mengenai post-Christian, seperti yang tadi disampaikan oleh White di poin kelima, saya menangkap ada kecenderungan dari generasi Z ini untuk mencampurkan berbagai tradisi spiritual ataupun agama. Dia bisa belajar di mana saja yang dia mau, dan dia bisa uh,
diri saya cocoknya di mana gitu Bu. Itu apakah itu gejalanya? Kalau di Amerika misalnya atau juga di Eropa, sikap seperti itu bukan hanya pada generasi Z, bahkan mulai dari boomer akhir itu sudah mulai menjadi seeker dan mulai mengatakan I'm not religious, I'm spiritual gitu ya. Jadi orang itu tidak mau terafiliasi dengan agama tertentu, tapi bukan berarti ia tidak percaya Tuhan. Ia percaya Tuhan dan ingin mengembangkan spiritualitas pribadinya, tapi tidak mau terikat pada agama tertentu atau pada gereja tertentu. Jadi mereka percaya Tuhan, mungkin mereka juga percaya Yesus, tapi lalu mencari juga di tempat lain dan mencari hal-hal baik dari keyakinan lain, dari agama lain, dari tradisi lain, begitu. Lalu menggabungkan berbagai macam tradisi, baik itu tradisi agama maupun bukan agama gitu ya, tapi hal-hal yang mengolah diri begitu. Kemudian mereka mencampurkan itu dan menggabungnya menjadi spiritualitas saya begitu. Jadi spiritualitasnya tidak terkait dengan agama tertentu, tapi ini spiritualitas saya. Itu sudah mulai dilakukan oleh boomer akhir, kemudian X, Y, dan Z begitu ya. Jadi Z bukan yang mula-mula atau yang pertama melakukan itu. Bahkan generasi Z sebetulnya tidak sekuat generasi-generasi sebelumnya dalam hal saya mau mencampurkan semuanya gitu ya. Generasi Z cenderung mengatakan the nons gitu. Jadi kalau the nons ya berarti ya saya percaya Tuhan, tapi jangan dikaitkan saya harus dengan agama tertentu atau gereja tertentu. Tapi saya percaya Tuhan begitu ya. Nah, itu yang mereka mengatakan tidak lagi mau terafiliasi dengan gereja, itu yang disebut post Christian itu ya. Tapi the nons itu mungkin lebih lanjut lagi karena sudah tidak mau lagi terikat dengan kekristenan, post Christians, akhirnya mereka mengatakan the nons. Pokoknya jangan ngomong tentang agama dengan saya, seperti itu. Nah, apakah Indonesia sudah seperti itu? Saya kira belum sekuat di Amerika atau di Eropa. Tadi kalau Ibu menyebut tentang spiritualitas pribadi, jadi ketika mereka mulai mempelajari dari masing-masing tradisi religius ataupun yang bukan religius itu berbentuk spiritualitas dan itu tergabung dalam dirinya mereka dan mereka membentuk suatu spiritualitasnya sendiri. Berarti apakah bisa saya katakan bahwa dengan demikian tidak ada satu orang pun yang bisa menilai spiritualitasnya dia tidak benar atau spiritualitasnya dia keliru karena kan dia bentuknya sendiri beda nih untuk diri saya sendiri gitu. Itu sebabnya seorang pengarang lain, seorang penulis lain namanya Andrew Root, seperti kita baca di kelas kan mengatakan generasi Z itu tidak mau lagi tentang membership, tapi maunya mystical union. Kalau membership itu kan keanggotaan gereja tertentu, dan ketika menjadi anggota gereja tertentu harus menerima dogma gereja tertentu gitu ya, dan terikat dengan tata gereja dan juga berbagai macam tradisi di gereja itu. Mereka tidak mau. Mereka mau mengembangkan spiritualitas mereka sendiri, sehingga lalu mengatakan ya saya maunya mystical union, punya pengalaman kesatuan mistik dengan yang ilahi itu, dengan Tuhan. Jadi biarlah itu pengalaman pribadi saya dengan Tuhan, tidak boleh dihakimi oleh orang lain, karena itu pengalaman konkret saya, pengalaman otentik saya. Dan itu banyak juga terjadi di Indonesia. Barangkali juga denominasi tertentu memberi kesempatan yang seperti itu, sehingga dengan cepat itu kemudian berkembang dan membuat orang lain melihat, loh
Ya itu yang saya cari gitu ya. Pengalaman mistik, pengalaman langsung dengan Tuhan itu lebih hidup, lebih kena daripada belajar dogma, belajar doktrin yang begitu kaku, yang mungkin malah harus dihafal dan sebagainya. Itu kayaknya sudah tidak laku gitu ya pada generasi Z. Mereka menginginkan pengalaman langsung, mereka ingin agama itu berbicara dalam hidup yang konkret. Mereka ingin supaya agama itu mewarnai kehidupan, bukan cuma dogma-dogma dari masa lalu yang tertulis dan yang harus diulang-ulang dan dihafalkan. Saya teringat Bu, dengan dulu juga kita pernah belajar tentang Dale Cannon jauh beberapa tahun lalu, di mana salah satu dia menulis tentang berbagai model spiritualitas seseorang, dan salah satu diantaranya itu ya aksi sosial, Bu. Tadi Ibu bilang bahwa agama itu memberi warna dalam kehidupan, berarti saya pahamnya warna dalam kehidupan salah satunya dengan aksi sosial, berarti mungkin begitu Bu ya? Ya, betul. Jadi salah satu yang diminati oleh generasi Z adalah hal yang berbau sosial. Jadi mereka akan bertanya, gereja ada untuk apa? Punya dampak sosial tidak? Kalau tidak ada dampak sosialnya ya useless toh ya, tidak ada gunanya. Untuk apa gereja ada di dunia tapi tidak berguna untuk dunia? Gereja yang kurang berdampak di tengah masyarakat itu tidak menarik bagi generasi Z. Mereka akan mencari gereja yang punya dampak bagi masyarakat, dampak dalam hidup sehari-hari, ada makna yang langsung dapat dirasakan. Jadi gereja masa kini, bukan gereja yang melihat ke masa lalu dan mempertahankan tradisi dari abad-abad yang lampau. Jadi generasi Z sangat sangat real gitu ya. Gereja juga harus real, beriman itu harus real. Sekarang ini apa maknanya, apa bagaimana mempengaruhi dalam kehidupan saya. Seperti itu bagi generasi Z. Baik Bu. Kemudian saya punya pertanyaan lanjutan lagi Bu, terkait ini. Kalau tadi kita membahasnya bahwa generasi Z dia mengutamakan hal yang berdampak sosial, berdampak bagi orang banyak begitu. Saya selaku pelayan Bu, saya punya adik layan, saya punya anak-anak generasi Z yang saya layani. Saya punya pertanyaan yang mungkin ini agak praktis dan sedikit dogmatis tampaknya Bu, terkait bagaimana saya selaku pelayan bisa tetap membuat teman-teman generasi Z ini, adik-adik layan saya, dia tetap paham, tetap mempertahankan, dia percaya Yesus terus, Bu. Dia bisa mempertahankan imannya pada Yesus. Notabene karena eh, generasi ini dia bisa belajar di mana saja. Ketika dia tidak nyaman, dia bisa cari model spiritualitas yang lain, Bu. Bagaimana menurut Ibu? Ya, bahkan sama-sama tentang Yesus gitu ya. Tapi Iya, konsep tentang Yesus kan juga bermacam-macam. Tergantung denominasi juga gitu ya. Kalau kita tidak bisa mengkinikan Yesus gitu ya, membawa Yesus itu betul-betul hidup pada masa sekarang ini, maka mereka akan mencari di tempat lain. Barangkali di tempat lain bisa dijelaskan dan ditunjukkan bukti konkret dalam pengalaman hidup yang nyata, bagaimana Yesus itu mempengaruhi kehidupan seseorang. Maka ada idola gitu ya, pendeta-pendeta yang bisa menunjukkan, menjelaskan bagaimana Yesus itu mengubah hidup mereka, bahwa itu tuh real, bahwa itu bukan kesaksian masa lalu, tapi itu kesaksian masa sekarang ini dalam pergumulan hidup sekarang ini. Nah, karena itu kalau gereja hanya mengajarkan dogma-dogma dari masa lalu, barangkali lalu generasi Z ini akan mencari di tempat lain yang lebih real dan lebih kekinian begitu. Yang betul-betul Yesus itu dialami sekarang, bukan cuma diceritakan di Alkitab. Nah, itu tantangan bagi kakak layan, bagi para pembimbing remaja supaya betul-betul bisa apa ya balance, bisa seimbang antara
kita itu mengajarkan gitu ya, mengajarkan tradisi Kristen, tapi itu juga terkait dengan pengalaman kita sekarang. Bukan tradisi masa lalu, tetapi tradisi masa lalu itu berdialog dengan kita sekarang. Jadi misalnya tentang tadi aksi sosial gitu ya, kita kan bisa juga menimba dari Calvin misalnya. Nah, Calvin kan sangat menekankan tentang diakonia. Bahkan diaken itu jabatan gerejawi begitu ya di gereja Calvinis. Karena dari awalnya Calvin seperti itu. Tapi kan kita tidak hanya mengajarkan Calvin pada abad yang ke-16 di kota Jenewa, kan bukan itu gitu ya. Tetapi apa artinya diakonia itu untuk kehidupan kita sekarang? Saya kira dengan mengembangkan itu, maka generasi Z akan melihat, oh iya ya gereja itu sebetulnya berdampak. Pandemi COVID-19, gereja melakukan apa untuk masyarakat? Nah, itu dilihat oleh generasi Z. Apakah gereja berdampak atau tidak? Gereja itu ada gunanya atau tidak di tengah-tengah masyarakat pada masa COVID ini? Kalau gereja ada COVID, tapi tetap saja seakan-akan tidak ada begitu ya, dan tidak peduli dengan realita, ya generasi Z akan mempertanyakan ini gereja apa, untuk apa, dan seterusnya. Begitu. Masuk tadi masalah realita, Bu, yang tadi Ibu singgung juga. Kalau tadi kita berbicara mengenai spiritualitas, kita sudah tahu bahwa generasi Z ini dia spiritualitasnya beraneka macam, tidak bisa ditentukan A, B, C, D, atau apapun. Nah, masuk pada ranah realitas, pandemi COVID-19, Bu, sudah 1 tahun lebih kita rasakan di Indonesia terkhususnya. Dan itu membawa perubahan yang cukup pesat dalam gereja. Itu pengamatan saya, dan saya berdasarkan apa yang saya amati, bahwa generasi Z adalah generasi sepertinya dia yang paling cepat untuk tanggap terhadap perubahan ini. Namun kalau melihat situasi di lapangan, tidak jarang juga hal ini mengalami bentrok, terutama dengan generasi yang lebih di atas, lebih senior, yang mungkin mengatakan, oh gereja online itu tidak suci, tidak kudus, gereja itu di dalam gereja gitu. Itu fenomena menarik. Bagaimana, Bu, tanggapan Ibu terkait hal ini? Ya, ya, memang dengan pandemi ini kemudian gereja harus mengubah segala sesuatu. Dari hasil penelitian, misalnya bilangan riset juga menunjukkan ternyata generasi Z itu yang paling tidak terpengaruh atau tidak kaget begitu ya dengan perubahan ini. Nah, boomer itu barangkali yang paling kaget lalu bingung begitu ya. Kemudian mulai, kalau bingung kan kemudian mulai mengkritik dan macam-macam begitu. Tapi memang harus ada pemikiran yang lebih mendalam begitu ya tentang banyak hal berkenaan dengan sekarang ini kita harus semuanya online, dan karena kita ada pada masa digital, lalu ada yang disebut pelayanan digital atau digital ministry. Itu yang memang harus didalami dan dikembangkan. Jangan cuma mengubah kebaktian onsite menjadi online, tapi semuanya persis sama gitu ya. Hanya itu saja yang dilakukan gereja, saya kira tidak cukup gitu ya. Pelayanan digital atau digital ministry itu harus dikembangkan. Dan itu berarti gereja bukan cuma searah gitu ya. Dari gereja berkhotbah atau memberikan renungan kepada anggota jemaatnya, tetapi bagaimana gereja mau mendengar apa yang dikatakan oleh atau dipikirkan atau dipergumulkan oleh umat atau oleh anggota jemaat. Bagaimana itu kemudian dikembangkan dan membuat gereja mengerti apa yang harus dilakukan, dan gereja hadir di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, tantangan, penderitaan, ketakutan yang dialami oleh anggota jemaat atau oleh umat. Nah, jadi digital ministry itu bukan cuman ibadah online gitu ya. Ibadah online itu hanya sebagian kecil dari digital
ministry. Kita masih harus mengembangkan banyak hal supaya betul-betul apa namanya, pelayanan yang digital itu menyentuh kehidupan dari anggota jemaat. Kalau kita misalnya pakai platformnya hanya YouTube melulu, pasti searah kan. Seakan-akan gereja tahu pergumulan umat lalu mengkhotbahi umat. Makanya pakainya YouTube terus gitu ya. Tidak yang interaktif begitu. Nah, lalu bagaimana penggunaan alat-alat komunikasi itu untuk pelayanan pastoral, pendampingan. Kalau ada anggota jemaat positif, bagaimana mendampinginya dan eh, apa yang harus dilakukan oleh gereja itu semua kan harus ada, bukan cuman kebaktian live streaming atau online gitu ya. Ada banyak yang harus dilakukan dan dikembangkan dan lebih interaktif dan juga masukan-masukan dari umat termasuk dari generasi Z itu harus didengar gitu ya. Seperti malam ini kita ngomongin tentang generasi Z, tapi generasi Z-nya ya Rian ya. Kamu masih termasuk generasi Z kan, Rian? Saya Z, Bu, 98, anak Krismon. Oh, anak Krismon ya kamu ya. Berarti generasi Z. Iya, Resesi. Krismon berarti recession mark tadi juga ini ya betul ya di Indonesia ya karena Iya. Indonesia juga mengalami resesi. Ya. 98 kan Jadi Krismon dan juga Kris Tasial, Bu. Saya juga sempat mengalami itu waktu di Medan dulu. Di mana orang ya, Chinese diburu, yaitu generasi Z. Saya mengalami. iya mengalami itu ya pada saat masih kecil gitu ya Iya. mengalami. Eh, Berkaitan, Bu, dengan pelayanan online atau ya ibadah ataupun pendampingan pastoral, kelas katekisasi mungkin, Bu. Itu juga bisa di-online kan, beberapa gereja sudah membuat itu menjadi online. Jadi pesertanya Ya, bisa datang dari mana saja dan diikuti dari rumah mereka masing-masing. ya, iya. Kalau saya memposisikan diri, Bu, saya memposisikan diri sebagai gereja, saya seorang pemimpin gereja misalnya. Kemudian, apakah saya masih bisa bertanya bagaimana caranya saya untuk tetap menjaga, Bu, menjaga umat supaya tidak tidak terbiasa untuk memilih-milih, karena kan dengan pelayanan online sekarang mungkin ada ketakutan. Saya juga pernah beberapa kali diskus dengan majelis, kemudian ada ketakutan dalam diri gereja bahwa nanti umatnya bisa lari, umatnya bisa pergi, persembahannya juga bisa pergi, persepuluhannya bisa pergi ke gereja lain, tapi dia masih terdaftar di anggota gereja A, tapi kasih di gereja B. Apakah ini hanya ajang, Bu, untuk mencari pas, memuaskan, atau ada hal yang lebih daripada itu? Ya, memang di awal-awal pandemi itu orang-orang atau anggota jemaat itu sibuk mencari-cari gitu ya. Ada yang kemudian ibadah sehari itu bisa 3-4 kali. Itu di awal-awal karena kan banyak ingin tahu sini, ingin tahu sana gitu ya, jalan-jalan kemana-mana bisa. Apalagi kalau gerejanya sendiri agak membosankan atau pengkhotbahnya tidak ia sukai, ia melihat-lihat yang lain begitu. Tapi apa namanya beberapa riset termasuk dari bilangan menunjukkan bahwa Pak Handi juga mengadakan penelitian tentang hal ini ya. Ternyata ikatan batin itu tetap ada dengan gerejanya sendiri. Jadi cuma ingin tahu saja, ngicipi gereja-gereja lain. Tapi ketika melihat siapa yang berkhotbah, siapa yang bertugas, saya kok tidak ada yang kenal itu ya. Saya orang asing, saya cuma tamu, saya tidak ada yang kenal gitu. Sedangkan ketika membuka website dari gereja sendiri, nah ini tahu saya, ini kan si ini, si ini, si ini. Oh itu om siapa, ini tante siapa, itu oma, opa semua dikenali. Nah, itu membuat ada ikatan batin. Kalau di sini, ini rumah saya kenal dengan orang-orangnya. Kalau yang tadi mungkin menarik, tapi itu saya bertamu saja. Itu seperti pertunjukan bagi saya karena saya tidak mengenal
mereka yang ada di sana. Tapi yang ini gereja saya sendiri saya kenal. Itu sebabnya orang-orang lalu ketika di survei lalu mereka mengatakan, ya nanti kalau sudah kembali onsite, selesai pandemi, ya saya pulang gereja saya sendiri, katanya begitu. Jadi kekhawatiran pindah ke gereja lain itu tidak terlalu signifikan, tapi memang bahwa orang-orang bisa melihat-lihat dan ada kayak persaingan dalam arti positif ya, mendorong gereja untuk terus meningkatkan diri, yaitu mau tidak mau memang ada. Karena memang dunia digital kan terbuka sekali, tidak bisa monopoli. Kalau masih onsite saja kan monopoli. Tapi bahkan ketika sebelum pandemi, ketika semuanya masih onsite, kita juga tahu kalau orang mau jajan ya jajan aja gitu kan. Kalau mau ke gereja lain ya pergi saja. Itu juga bisa. Nah, apalagi kalau online itu kan hanya klik saja, sejauh klik tuh. Begitu klik ya dia pindah ke tempat lain, ke kota lain dan sebagainya. Jadi itu tantangan tersendiri tapi sekaligus juga dorongan supaya gereja betul-betul dapat apa ya menyesuaikan dengan kebutuhan dari umatnya. Saya menemukan satu kesan menarik, Bu, dari penjelasan Ibu barusan tentang kebiasaan pindah-pindah gereja ini, tapi mereka masih ingat di mana rumah mereka untuk pulang. Saya Ya. coba rumuskan dalam satu frasa sense of belonging. Dari Ya. generasi itu ternyata masih ada, Bu ya. Jadi sekalipun mereka terkesan bisa ke sana kemari, tapi mereka tahu di mana mereka dibentuk awalnya dan di mana rumah mereka untuk pulang. Ya. Sebetulnya generasi Z itu tidak terlalu jalan-jalan gitu ya. Dan tidak terlalu menuntut macam-macam. Mungkin generasi Y malah justru lebih lebih senang jalan-jalan dan lebih senang pindah-pindah. Generasi Z itu bahkan dengan keluarga juga lebih dekat. Jadi kalau gereja itu bisa menjadi keluarga bagi generasi Z, ya ya sudah generasi Z ya di situ gitu ya. Kecuali kalau dia mau jadi post Christian atau the nons ya. Tapi sepanjang dia masih tetap Christian ya dia akan di situ saja gitu. Tidak perlu khawatir sebetulnya. Kalau generasi Y itu waduh pindahnya itu betul-betul pindah begitu. Tapi generasi Z punya apa ya rasa kekeluargaan, ini keluarga saya, ini tempat saya gitu. Jadi sebetulnya untuk generasi Z kita tidak perlu sekhawatir dibandingkan dengan generasi Y dalam rangka pindah-pindah. Baik, Bu. Kita sudah berdiskusi hampir sudah 40 menit, Bu, dan saya mohon Oh, izin udah untuk 40 buka menit ya, kolom. Iya, Bu. tak terasa. Mohon izin untuk buka kolom komentarnya, Bu ya. Iya, silakan. Mari teman-teman, rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya terkait pendidikan Kristiani, generasi Z, dan hal-hal lainnya, dipersilahkan. Kalau seandainya, Bu, suatu saat, ini pertanyaan, karena imajinasi saja, Bu. Kalau satu saat generasi Z ini nanti akan naik, mereka menjadi pemimpin dalam gereja. Mereka menjadi penatua mungkin, mereka menjadi diaken mungkin dalam gereja Calvinis. Dalam bayangan Ibu, kira-kira bentuk gereja akan jadi seperti apa, Bu? Kalau sekarang kan masih zamannya Bapak Mama kita, zaman-zaman generasi X dan di atasnya. Iya, saya tidak bisa apa ya persis membayangkan jadinya seperti apa, tapi apapun juga nantinya wujud dari gereja generasi Z saat mereka dewasa, menurut saya ya ya biarkan saja gitu. Karena gereja kan memang selalu berubah, terus berubah. Kalau generasi boomer mungkin itu generasi yang membawa band masuk ke gereja. Boomer akhir ya, mulai membawa band masuk gereja. Mungkin
X ya, X lebih lebih kuat ya, X membawa band masuk ke gereja dan gereja yang tadinya tidak pakai musik yang bingar-bingar eh, bisa berubah, misalnya begitu. Lebih banyak bersukacita, pakai tepuk tangan dan sebagainya sudah bisa diterima oleh gereja-gereja arus utama yang dulunya sangat sunyi dan sangat serius ketika beribadah. Nah, nanti kalau ada perubahan lagi, lalu seperti apa? Saya belum bisa membayangkan nantinya generasi Z akan membuat seperti apa. Tapi saya sih tidak pernah khawatir gitu ya. Ya memang wajah gereja selalu berubah. Jadi kalau nantinya berubah ya tidak apa-apa ya wajar saja. Karena zamannya berubah, generasinya berubah, pasti akan ada perubahan. Nah, tapi ke arah mana saya tidak bisa meramal. Biarlah kita lihat saja nanti menjadi seperti apa. Kalau saya masih menangi ya, kalau artinya masih hidup begitu ya nanti saya akan lihat ketika generasi Z menjadi penatua, gerejanya menjadi seperti apa. Tapi perubahan itu baru bisa terjadi kalau generasi yang lebih tua seperti boomer itu mau mundur. Jadi Ya, ya tongkat estafet memang sudah diberikan. Lalu mau lari seperti apa ya silahkan generasi Z. Masa generasi sebelumnya yang ngatur harus seperti generasi saya kan tidak bisa. Jadi ya biarlah. Biarlah itu menjadi gereja menjadi milik generasi Z begitu. baik. Bu, ini ada pertanyaan dari suryantosinaga.id. Pertanyaannya begini, Bu. Kalau pindah gereja hanya sebatas simpatisan dengan alasan karena kualitas pengkhotbah yang monoton, salah nggak ya? Bagaimana, Bu? Iya, ini generasi Z apa bukan ya? Yang bertanya. Sepertinya bukan, Bu. Oh, Tapi bukan mungkin. ya. Iya, iya. Karena kayaknya itu pertanyaan dari generasi sebelumnya yang memang suka pindah. Barangkali yang tanya dari generasi Y milenial ya, yang memang suka pindah-pindah. Sehingga, kan saya cuman jajan sebentar atau saya cuman ini, ya kita tidak ngomong salah atau benar. Ya kita bisa memaklumi lah kalau ada yang begitu. Tapi kalau kita itu pekerjaannya jalan-jalan terus, ya nanti kita tidak punya rumah sebetulnya. Itu kan kayak kita dari satu hotel ke hotel yang lain, tidak ada rumah. Nah, bagaimanapun kita tetap membutuhkan akar, tetap membutuhkan rumah supaya di situ kita bisa bertumbuh. Gitu. Tapi ya memang ada kok selalu orang yang ingin tahu di tempat lain, pindah gitu ya. Tapi lama-lama pulang lagi gitu ya. Saya ya sering sering tahu gitu, oh ada anggota jemaat, orang tuanya bilang anak saya pindah ke gereja sana. Ya saya oh oh ya 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 gitu saja. Toh lalu habis itu kembali lagi. Kalau kembali lagi ya saya diem-diem saja, jangan loh kok kembali lah kayak itu namanya ngusir. Jadi saya juga cuman batin saja, oh akhirnya kembali. Dan ada beberapa gitu ya, tidak cuma satu dua orang yang mengalami seperti itu, pindah-pindah-pindah mencari sesuatu gitu, tapi akhirnya pulang juga gitu. Jadi ya itu mungkin manusiawi saja ingin tahu begitu. Saya sih tidak menghakimi dalam arti salah benar dosa tidak seserius itu gitu ya. Ya bisa memaklumi, cuman catatan saya kalau pindah-pindah terus tidak punya rumah. Kalau pindah-pindah terus cuman mengunjungi, kapan dia mau melayani begitu. Kan berarti dia hanya minta dilayani terus. Itu kelemahannya kalau orang pindah-pindah. Begitu saja Hmm, yang bisa saya katakan. baik, Bu. Ini saya melihat di kolom komentar ada rekan, ini teman angkatan saya ini, Galilia Dinar Asta Pradika ini. Dia menyampaikan komentar, Bu, bukan pertanyaan. Menarik komentarnya. Sebentar saya bacakan. Salah satu ciri generasi Z adalah memiliki rasa ingin tahu tinggi, bahkan beberapa yang saya temui mereka menjadi gemar membaca buku bacaan rohani yang terkadang teologinya berbeda dengan denominasinya. Kemudian, mau tidak mau,
para pemimpin gereja juga harus update dengan pengetahuan yang bermacam-macam, bahkan terkadang harus mencari cara untuk menjawab pertanyaan generasi Z. Ini menarik, Bu, menurut saya. Berarti mereka Iya. juga pelan-pelan sudah berteologi sendiri, Bu, termasuk sekolah teologi. Lah ya itu dia, karena mereka mungkin merasa, oh di gereja saya kok itu sulit dimengerti atau itu terlalu jauh dari kehidupan saya yang konkret begitu ya. Lalu mencari tahu. Nah, mencari tahu itu bisa membaca buku, bisa juga tanya Mbah Google, googling begitu, lalu mencari jawaban. Nah, jawaban yang ditemukan di internet, di buku-buku lain, begitu, kan kita tidak tahu itu buku apa yang mereka baca atau siapa yang menjawab, yang menulis di website dan sebagainya. Jadi bisa saja lalu ketemu dengan berbagai macam ajaran, lalu merasa mendapatkan jawaban di sana. Jadi catatan bagi gereja adalah kita tidak bisa loh mengungkung itu ya, mengungkung generasi Z atau anggota jemaat pada umumnya hanya mengerti atau tahu ajaran gereja sendiri. Sekarang ini karena era digital, informasi itu terbuka. Jadi kemungkinan untuk tahu dari denominasi lain itu sangat besar. Nah, kalau gereja tidak memberikan jawaban yang memuaskan begitu ya, yang dibutuhkan oleh umat, ya mungkin saja mereka lalu mencari jawaban di tempat lain. Makanya ini tantangan dan juga peluang bagi gereja untuk mengajarkan ajaran gereja, dogma, doktrin itu dengan cara yang kekinian itu loh. Jadi diterjemahkan ke masa kini. Jangan mengulang-ulang statement dari abad-abad yang lalu begitu. Karena pertanyaan orang zaman sekarang berbeda dari pertanyaan orang sekian abad yang lalu begitu. Jadi misalnya kristologi gitu ya. Mungkin orang-orang zaman gereja awal begitu mempertanyakan tentang substansi Yesus gitu ya. Zaman sekarang orang tidak banyak lagi memikirkan substansi, tapi orang memikirkan relasi, gitu ya, relasi Yesus dan saya, nah, yang mystical union itu ya. Jadi itu yang harusnya lebih dibahas pada masa sekarang ini. Jadi bukan menjawab pertanyaan orang kuno, tapi menjawab pertanyaan orang sekarang ini. Nah, gereja seringkali terlalu memegang erat tradisi, dogma, doktrin dari abad tertentu, seakan-akan dogma, doktrin, ajaran gereja itu timeless. Seakan-akan itu dari selama-lamanya untuk selama-lamanya. Kan tidak. Dogma itu mesti menjawab pertanyaan tertentu, pergumulan tertentu pada zaman tertentu. Nah, itu yang harus kita sadari. Orang zaman itu pertanyaannya apa, menjawabnya bagaimana. Kita sekarang pertanyaannya apa, nah cara menjawabnya seperti apa. Kalau tidak, ya kita cuma mengulang-ulang dogma dari abad-abad yang lalu, mungkin kurang bermakna untuk kita sekarang. Ini tantangan dalam pendidikan Kristiani, bagaimana mendialogkan tradisi, ajaran dan sebagainya itu yang dari masa lalu didialogkan dengan masa kini, bukan yang masa lalu itu diulang rumusannya pada masa sekarang, tapi bagaimana ketika bertemu dengan situasi yang berbeda sekali. Nah, di situ lalu ada dialog timbal balik antara pengalaman zaman sekarang dengan tradisi dari zaman lampau. Nah, itu ada enggak kesempatan seperti itu di gereja gitu ya. Sehingga tidak hanya mengajarkan ini dogma, hafalkan, inilah identitas kita, titik. Kayaknya itu enggak laku lagi untuk generasi Z. Terjemahkan dulu untuk kehidupan masa kini. Ya, itu saya melihat satu tantangan yang baru bagi pergumulan gereja, Bu, saat ini ketika kehadiran generasi Z
dengan rentang usia tahun 95 sampai 2010 itu kan berarti cukup panjang rentang usianya kalau dibilang begitu. Dan kehadiran mereka ditambah lagi kondisi saat ini pandemi itu mestinya membuat gereja berpikir dua kali Bu ya, kalau mereka mau tetap ini tata gereja, ini tata laksana kamu hafalin. Itu ya boomer betul kayaknya. Itu dia. Gereja itu hanya memandang masa lalu, tidak melihat masa kini dan masa yang akan datang. Jadi sekarang sudah era digital, gerejanya masih zaman dinosaurus. Iya. Ini ada pertanyaan menarik Bu dari Hiara Abdullah nama akunnya. Dia bertanya begini. Dalam kehidupan bergereja, metode pelayanan apa yang cocok untuk diterapkan ketika dalam berjemaat terdiri dari generasi Y, X, dan Z? Berarti ada 3 generasi, Bu. Ya, Intergenerasi mungkin maksudnya ini. ya. Kalau X, Y, Z masih lumayan ya, enggak terlalu range-nya, enggak terlalu jauh. Kalau ada boomer, kemudian ada builder yang lebih tua lagi, nah itu lebih ruwet itu ya. Karena zaman sekarang ini boomer masih belum rela untuk memberikan tongkat estafet kepada generasi selanjutnya. Boomer masih terlalu kuat mencengkeram di dalam kepemimpinan gereja. Nah, kalau X, Y, Z itu makin lama kan makin mendekat gitu ya. Jadi tidak terlalu apa namanya, gapnya tidak terlalu jauh. Jadi yang misalnya tentang era digital gitu ya, lalu apa penggunaan teknologi komunikasi dan sebagainya ini kan boomer itu betul-betul apa ya, imigran dan mereka harus menyesuaikan dirinya itu, menyesuaikan diri dengan cepat dan sebetulnya tidak bisa betul-betul masuk begitu ya. Makanya ada kegagapan banyak sekali untuk generasi boomer. Tapi X, Y, makin lama itu makin muda itu makin cepat untuk menyesuaikan diri. Jadi Y misalnya, itu ketika lahir kan belum digital gitu ya, belum sepenuhnya digital. Tapi mereka dengan cepat menyesuaikan diri dengan era digital sehingga mengejar ketinggalannya itu cepat. Jadi Y, Z itu tentang teknologi cepat gitu ya. X ini mulai ya rada-rada gaptek gitu sekalipun tidak separah generasi apa boomer dan builder sebelumnya, tapi X itu ya di tengah-tengahnya. Nah, apapun juga generasi yang ada di dalam gereja selalu hubungan atau gereja yang intergenerasional itu membutuhkan berbagai macam upaya supaya bisa berada bersama, tapi tidak perlu apa ya memaksakan yang ini harus begini harus begitu sehingga menderita. Masing-masing generasi ya happy-happy saja, tapi bisa berada bersama-sama. Nah, itu yang harus diupayakan karena seringkali kita itu mengira hanya memilih salah satu. Jadi kalau yang dominan boomer, yang lain harus jadi boomer. Kalau yang dominan Z, semua harus jadi Z. Kan tidak bisa dipaksakan seperti itu. Jadi harus ada fleksibilitas dan ada tempat supaya masing-masing generasi itu merasa nyaman. Ini yang cocok untuk saya, ini tidak terlalu gitu ya. Jadi jangan dipaksakan. Kalau saya memang tidak bisa beribadah dengan musik yang keras, ya jangan dipaksakan saya selalu harus beribadah dengan musik yang keras, misalnya seperti itu. Jangan memberikan hanya satu macam, karena tiap generasi itu punya ciri khasnya sendiri-sendiri, dan bahkan setiap orang juga punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Bisa saja generasi boomer sangat menikmati ibadah yang rame begitu ya, atau sebaliknya generasi Z yang menyukai keheningan, bisa saja. Karena misalnya tipe spiritualitas Dale Cannon yang tadi Rian sebutkan, itu kan tidak hanya pada generasi tertentu, itu bisa terjadi pada generasi apapun. Nah, tipe spiritualitas tertentu
akan berbeda dari tipe spiritualitas yang lain. Jadi kalau berada bersama-sama, nah disinilah kebijaksanaan untuk berbagi supaya semua mendapat tempat dan kesempatan yang seimbang begitu. Jangan ada generasi yang dominan. Ya memang tidak mudah ya, apapun generasinya tidak selalu hanya X, Y, Z, tapi semua generasi selalu menghadapi hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya X, Y, Z itu banyak gembira-gembiranya kok. Kan zaman sekarang misalnya ayah dan anak gitu ya, kembaran bajunya, kembaran HP-nya, kembaran tasnya atau sepatunya gitu ya. Jadi bisa menyatu gitu. Coba bayangin sama generasi boomer. Berbeda gitu ya. Oh, masa orang tua dan anak kok bajunya sama. Tapi kalau yang sekarang kan ibu dan anak perempuan, bapak dan anak laki-laki kembaran, lah ya itu malah justru menyenangkan. Tapi lihat orang tuanya, pasti orang tuanya bukan boomer. Jadi X, Y, Z sebetulnya tidak terlalu masalah. Hmm, baik. Ini ada lagi pertanyaan menarik, Bu. Dari Helmut 2201. Kalau mereka generasi Z maksudnya sini tidak bisa menerima relasi dengan Yesus, tapi ketika berurusan dengan orang berkeyakinan lain, tapi mendapatkan relasi yang kuat di sana, apa yang kita lakukan? Dan apa yang kita selaku gereja mungkin lakukan begitu, Bu? Sebetulnya kalau relasi seperti dialog gitu ya, dialog antar iman atau interfaith itu justru menguatkan identitas masing-masing. Karena ketika berdialog kan kita tidak bisa lalu berdialog tapi saya sendiri tidak mengenal siapa saya, kan tidak mungkin itu ya. Jadi kalau interfaith-nya itu dialog malah aman karena itu memperkuat iman masing-masing. Dalam berdialog itu saya kan menyumbang sesuatu, saya ingin berbagi. Oh, dalam iman saya seperti ini gitu ya. Kalau orang tidak mengerti imannya sendiri, ya tidak mungkin bisa berdialog. Tapi barangkali yang dimaksud adalah ketika orang sedang mencari. Jadi dia tidak puas dengan agamanya sendiri atau dengan gerejanya sendiri, lalu dia mulai mencari mana ya tempat lain yang lebih cocok untuk saya. Nah itu bisa saja lalu dia akhirnya menemukan tempat lain yang lebih cocok, lalu dia pindah ke sana. Nah ini yang mana yang dimaksud dengan interfaith? Kalau interfaithnya dalam rangka dia masih mencari, ya bisa saja orang kemudian menemukan di tempat lain. Tapi kalau interface-nya dialog justru menguatkan identitas. Karena harus tahu identitas untuk bisa berdialog. Begitu. Berarti generasi Z punya kesempatan yang luas seperti Bu ya, untuk mereka bisa memperdalam spiritualitas mereka sendiri. Tergantung mereka mau carinya bagaimana. Baik. Saya ada terlewat satu pertanyaan rupanya, Bu. Saya baru sadar. Dari Gideon Sitorus. Ini sebenarnya mungkin butuh penekanan saja kembali, Bu. Pertanyaannya begini. Bagaimana jika ternyata generasi Z saat ini justru lebih menyukai gereja digital atau online daripada onsite? Ya, tidak apa-apa. kalau memang hasilnya begitu ya, kalau memang kemudian setelah pandemi berlalu, lalu mereka mengatakan kita online saja terus gitu ya. Tapi saya tidak terlalu yakin sih, karena saya sudah melihat gejalanya. Itu anak-anak remaja itu kalau ada kesempatan bertemu, wih, mereka tak terpisahkan itu ya. Baru 2 minggu yang lalu ya saya berkhotbah dan baru hari itu hari pertama dibuka onsite terbatas. Gedung gereja yang kapasitasnya bisa sampai 500 lebih ya 500 sampai 700 diisinya cuma 30 orang. Jadi duduknya jarang-jarang.
Lalu saya melihat serombongan remaja yang baru lulus itu, yang baru mulai mau kuliah begitulah. Kalau kuliah juga mungkin baru tahun pertama gitu. Masuk. Jadi saya, wah, ternyata mereka rindu juga gitu ya, ibadah, wah bagus nih gitu ya. Loh, kok enggak cuma satu orang, ternyata serombongan begitu ya. Antara 5 sampai 10 orang gitu. Dan ternyata selesai kebaktian, enggak langsung pulang. Loh ini kan pandemi, kalau selesai kebaktian harus langsung pulang, sudah dipersilakan pulang oleh penatua gitu ya. Mereka enggak pulang-pulang. Apa yang mereka lakukan? Foto bersama. Mungkin mereka merasa ini sejarah pertama kali onsite lagi. Foto. Buka masker. Habis foto, masih ngobrol. Diusir nih. Suruh pulang ya. Keluarlah dari gedung gereja. Tapi pindah ke gedung sebelah. Ngobrol lagi di sana. Diusir lagi. Ditanya kenapa sih nggak mau pulang-pulang. Ternyata mereka seneng kok ketemu-ketemu seperti itu karena mereka akrab. Begitu. Nah, jadi menurut saya ya tergantung tergantung bagaimana relasi di antara mereka. Kalau relasi mereka dekat, mereka tetap seneng pergi-pergi bersama, makan-makan bersama, itu mereka seneng ngobrol bersama langsung, itu ternyata tetap menyenangkan, tidak hanya digital gitu. Sekalipun digital bisa, virtual bisa, tapi kalau ada kesempatan jumpa langsung, nah itu mereka senang juga. Jadi dua-duanya bisa, kita tidak mempertentangkan online dan onsite, dua-duanya itu dibutuhkan. Bahkan yang namanya digital ministry juga bukan hanya online begitu ya, tapi perpaduan antara online dan onsite begitu. Perpaduan. Baik. Ini ada lagi, Bu. Pertanyaan dari Pramudia Hidayat. Pertanyaan begini. Bu, adakah usulan intergenerational ministry seperti apa yang menjawab tantangan relasi antar generasi yang kurang sehat di keluarga? Ini mungkin lebih ke ranah praktikalnya, Bu. Ya, mungkin ya dalam relasi antar generasi baik di keluarga maupun di masyarakat atau di gereja dan sebagainya selalu ada karena kesenjangan itu. Makanya dibutuhkan negosiasi di antara orang-orang dari berbagai generasi itu. Jadi jangan ada yang dominan lalu memaksa yang lain harus menyesuaikan diri dengan saya. Saya yang paling benar, enggak boleh. Jadi harus saling belajar, saling rendah hati, saling menghargai bahwa generasi yang sekarang memang berbeda dari generasi yang lalu. Kalau generasi sekarang masih sama seperti generasi lalu kan dunia tidak berkembang. Jadi dibutuhkan kerendahan hati, negosiasi di dalam keluarga. Biasanya yang tidak harmonis itu mesti ada yang dominan. Entah generasi mana yang dominan. Tidak boleh. Kalau seperti itu pasti tidak harmonis. Coba aja di gereja itu kan seringkali penatua berantem sama remaja misalnya begitu ya. Mengapa begitu? Lah pasti ada yang dominan, ada yang memaksakan, ada yang ini ya, tidak bisa mengerti, tidak bisa rendah hati, tidak mau mendengar yang lain, tidak mau menerima perbedaan dan memaksakan kekuasaan. Ya pasti berantem kalau seperti itu. Nah, barangkali di keluarga juga permasalahannya bukan antar generasinya. Karena kalau keluarga mesti antar generasi, masa keluarga enggak antar generasi, lalu bagaimana? Masa anak-anak punya anak-anak? Enggak mungkin. Jadi pasti orang tua dan anak itu beda generasi. Makanya apa namanya dibutuhkan kerendahan hati dan yang lebih dewasa, lebih tua begitu mestinya eh, lebih rendah hati untuk menerima dan mendengar yang muda. Yang sulit kan biasanya yang tua itu tidak mau mendengar yang muda. Nah, yang muda merasa, loh ini dunia saya yang berbeda dari orang tua saya. Kenapa saya dipaksa seperti itu? Nah, itu mungkin terjadi ketidakharmonisannya di situ. Sebetulnya tidak bisa dihindari, memang selalu beda generasi,
maka yang bisa dilakukan adalah mengubah sikap. Nah, itu yang tidak selalu mudah gitu ya, karena ada yang tetap ngotot. Berarti kalau saya boleh tangkap itu ada sikap saling menerima mungkin Bu ya. Saling mana yang Saling mau menghargai. iya menghargai. Siapa yang mau didengar dan siapa yang mau berbicara saling menyesuaikan berarti Bu ya. Ya, ya, betul. Ya. Sehingga ditemukan apa ya, titik temu untuk menyelesaikan itu dan tidak selalu ngotot-ngototan di antara mereka berdua. Sebetulnya sikap itu juga tidak hanya antar generasi ya, dalam satu generasi kan juga tetap dibutuhkan gitu ya. Misalnya suami istri, kakak adik itu kan generasinya sama, tapi tetap membutuhkan berbagai macam upaya untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan itu. Bagaimana negosiasinya? Baik. Itu pertanyaan komentar tadi terakhir juga Bu yang saya singgung tentang dahulukan mendengar dan bertanya. Mungkin sedikit pertanyaan iseng Bu dari saya sebelum mungkin ada yang mau bertanya lagi. Eh, Kalau Ibu sempat mengikuti berita di beberapa waktu belakangan ini, di Jakarta kebetulan sedang gempar Bu, karena ada gereja itu yang kalau tidak salah dia dibangun di Holy Wings. Holy Wings di Jakarta itu. Holy Wings kan orang taunya tempat tempat live music, dia tempat bar, kafe dan sebagainya. Dan sekarang itu dijadikan sebagai gereja. Jadi gereja bersatu dengan bangunan tersebut. Dan melihat komentar-komentar di media massa, di media ataupun di media sosial, kebanyakan yang senang dengan hal itu ya Z ini Bu, orang-orang generasi Z ini, mereka menganggap bahwa wah akhirnya gereja tidak hanya berbentuk seperti gedung Belanda, gedung Ya. tua, tapi sekarang bisa bisa ada dalam wah gereja dalam kafe, gereja di tempat live music itu bagi saya itu menarik Bu fenomena ini. Bagaimana menurut Ibu kira-kira? Iya, saya kira itu yang banyak dibicarakan di buku-buku yang sudah terbit dari Amerika gitu ya, seperti The Digital Cathedral, bahwa katedral itu bukan lagi bangunan yang kuno seperti selama ini kita pahami, tapi bagaimana membawa katedral itu dalam hidup sehari-hari dan mungkin pada tempat yang ketiga, the third place. Nah, itu misalnya kalau sekarang ini senangnya orang dengan kafe, nah bagaimana gereja itu bentuknya seperti kafe dan sebetulnya itu sudah banyak diupayakan oleh gereja sekalipun tidak mengubah bentuk apa namanya ibadah yang hari Minggu. Saya masih ingat tahun 2009 saya punya kesempatan lagi kembali ke Korea dan melihat perkembangan gereja di sana. Ternyata mereka sudah itu punya kafe-kafe begitu di dalam gereja, dalam kompleks gereja ada tempat tertentu di mana mereka bisa datang kapanpun juga. Di situ ada mesin kopi, bayar sendiri itu loh, dan seterusnya. Lalu orang bisa ngobrol santai, bertemu orang, dan sebagainya di situ. Tapi itu kayak tambahan. Sedangkan kebaktiannya ya tetap di gedung gereja dan tetap kebaktian yang tradisional seperti itu, cuman ada tambahannya. Nah, zaman sekarang yang kita baca di dalam buku-buku untuk kuliah itu kita dapat melihat bagaimana tidak hanya tambahan, tapi memang kebaktiannya itu ya di dalam kafenya itu gitu ya. Bukan terpisah kebaktian sendiri, kafe sendiri, tapi ini kebaktian di dalam kafe, suasananya ya duduk santai, ngobrol dan sebagainya. Nah, itu kan lompatan yang jauh sekali, gereja tradisional mana mau seperti itu gitu ya. Nah, lalu ada yang eksperimen di di Jakarta, lalu wah ini gitu ya, mungkin generasi Z dan anak-anak tertentu, tidak semua generasi Z, tapi yang tertentu saja yang merasa, wah ini cocok untuk saya, ini yang saya cari.
nggak terlalu formal dan menakutkan dan apa gitu ya, seperti yang tradisional, tapi lah inilah yang dibutuhkan oleh saya, generasi saya, lalu itu laku begitu. Nah, gereja yang tradisional nih bagaimana nih? Yang bangkunya digeser pun sulit sekali. Bangku Mari tua. kita bentuk kontak, aduh susah sekali, berat untuk menggotong bangkunya gitu ya. Ini permanen, tidak bisa lagi diubah. Semua menghadap ke depan. Nah, itu kan sudah menggambarkan sulit perubahan gitu ya. Sesulit menggeser bangkunya. Baik, Bu. Tidak terasa kita sudah kurang 2 menit lagi kita selesai ini, Bu. Karena kita cuma Oh, dikasih iya jatah iya. 90 menit. Tidak Iya. terasa. Dan mungkin 2 menit terakhir ini Ibu ada pernyataan closing statement terkait materi hari ini, Bu. Saya persilahkan. Ya, ya, terima kasih. Jadi menurut saya generasi Z itu ya generasi yang khas begitu ya, yang harus dihargai, yang harus didengar, yang harus mendapatkan tempat di dalam gereja dan jangan dipaksa gitu ya, harus menjadi seperti generasi sebelumnya, apalagi yang jauh sebelumnya. Tetapi dalam rangka pendidikan Kristiani kita tidak hanya membiarkan begitu saja, tetapi kita juga bersama-sama berdialog dengan generasi Z supaya dapat menemukan berbagai macam cara yang tepat bagi mereka untuk tidak hanya beribadah, tapi bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka hidup begitu ya. Jadi kita harus mendengarkan generasi Z. Jangan memaksa generasi Z yang harus mendengarkan generasi sebelumnya atau dipaksa harus menjadi seperti generasi sebelumnya. Itu saja pesan saya, dan juga generasi Z harus dihargai, ini generasi digital ya, teknologinya luar biasa, itu harus dihargai begitu. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesediaannya kita bisa berdiskusi, bisa menerangkan kepada saya dan juga rekan-rekan yang menyaksikan ngasik di malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah boleh bertahan hingga akhir dari ngasik ini. Biarlah apa yang sudah kita diskusikan, kita perbincangkan, informasi-informasi, boleh kita terima, kita renungkan kembali, dan kita aplikasikan dalam pelayanan dimanapun kita berada. Terima kasih, Ibu, Ya, untuk terima ilmunya kasih malam hari Rian, ini. terima kasih teman-teman semua. Ya, sampai jumpa. Makasih. Sampai jumpa, Ibu. Terima Ya, kasih. jaga kesehatan ya. Sehat-sehat, Ibu. Dadah. Ya, makasih. Saya akhiri, Bu, ya. Ya.